capek. Kerjaan banyak banget. Tugasnya numpuk. Di rumah mama marah-marah terus suruh belajar. Emangnya gampang jadi murid? Enak jadi ikan. Bisa berenang. Bebas. Gak ada tugas. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Hai Mem Tina, selamat pagi. Hai Mem Rahel, selamat pagi. Wah, hari ini cuacanya cerah sekali ya. Cocok untuk kita berolahraga pagi ini. Iya, hari ini cuacanya cerah, udaranya segar. Yuk kita olahraga yuk. Yuk. Mem Tina, bukankah itu Siti? Sedang apa dia di sana? Iya ya, itu anak kita Siti. Yuk kita coba dekati Siti. Ayo, ayo. Hai Siti, sedang apa di sini? Sendirian? Melamun lagi? Hai Mem Rahel, hai Mem Tina. Iya, Siti lagi capek. Kenapa? Siti tuh banyak banget tugas yang belum dikerjain, Mem. Di rumah mama marah-marah terus. Terus Siti juga nggak ngerti pelajarannya, semuanya susah. Nggak bisa ketemu guru di sekolah. Siti pengen jadi ikan tuh loh, Mem. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Enak kan, Mem? Jadi ikan, kerjaannya cuma berenang, kibas-kibas, goyang-goyang, nggak perlu banyak tugas. Loh, kok malah pengen jadi ikan? Kita itu manusia, diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna loh. Beda dengan hewan dan tumbuhan. Nah, Siti, tahu lagu itu ada terusannya kan? Ada lanjutannya. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Yang artinya manusia itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Yuk, kita mau nyanyi bareng-bareng ya lagu itu. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas.
anak-anak, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dengan suatu tujuan tertentu. Kita tidak boleh mudah menyerah dan berputus asa, karena ada rencana yang indah yang Tuhan sudah siapkan buat kita jika kita tidak menjadi lelah dan menjadi lesu. Yuk, mari kita sama-sama mau menyanyikan lagu Jangan Lelah. Yo. Yeay. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay. Siti dan anak-anak yang di rumah, kita belajar sesuatu hari ini. Tuhan menciptakan kita untuk suatu tujuan yang mulia. Kita diciptakan dengan semua rencana Tuhan itu atas hidup kita adalah yang terbaik dan semuanya sungguh indah. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Mari anak-anak siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, dan kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga.
saat sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Mari Tuhan, silahkan Kau berbicara lebih lagi dalam hidup setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Siapkan setiap hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati, urapi setiap hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar perkataan bibirnya Tuhan, semua yang disampaikannya Tuhan, kami boleh terima Tuhan setiap benih firman-Mu Tuhan. Beri kami tanah hati yang subur untuk mendengar setiap firman-Mu, untuk terima yang terbaik yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami belajar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, masukkan setiap perkataan ilahi-Mu di dalam hati kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu mengubah hidup kami, mengubah keluarga kami, bahkan mengubah seluruh lingkungan kami dan bangsa kami. Kami siap mendengarkan Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab yang pasti kalian sudah sangat kenal dengan baik. Saksikan video yang akan diputar sebentar lagi. Dari tokoh ini kita bisa belajar sangat banyak hal. Siapkan hatimu, perhatikan baik-baik, dan biar setiap firman Tuhan itu masuk ke dalam hatimu. Ayah, aku suka jubah barunya. Ayah sayang padamu, Yusuf, lebih dari sekedar yang dapat diungkapkan. Aku harus tunjukkan pada kakak hadiah ini. Kakak! Kakak! Lihatlah hadiah ayah ini, Kak! Ayah beri dia hadiah lagi. Lewi? Yehuda? Zebulon! Hentikan dia! Simeon! Tolong jangan! Hentikan! Jangan! Ada yang mau coba jubah baru ini? Jadi, bagaimana kamu bisa ada di sini? Ceritanya menarik sekali. Gawat. Lama tak jumpa, kawanku. Aku pikir kau sudah melupakan aku. Maafkan aku, Yusuf. Marilah, mungkin ada cara untuk mengeluarkanmu dari penjara. Aku datang atas permintaan Fir'aun karena kau memberitahu arti mimpiku 2 tahun yang lalu ketika aku dipenjara bersamamu. Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Bukan aku. Allah yang akan menjawabnya, Fir'aun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba 7 lembu muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk, makan rumput di tepi sungai.
Lalu tampaklah 7 lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat 1 tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur tiba-tiba mencuat. Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun, dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba, Fir'aun. Jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Firaun tidak akan suka dengan tafsirannya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernurku, tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Kalian sudah melihat video yang tadi diputar ya? Ya, tokoh Yusuf. Kalian pasti sudah tahu banyak tentang tokoh ini karena dia sangat terkenal. Kita semua banyak sekali melihat Yusuf di akhirnya. Tetapi kita mungkin tidak begitu memperhatikan masa-masa yang Yusuf lewati di dalam kehidupannya. Nah, kisah Yusuf itu kita awali dari ketika Yusuf menerima impian, menerima mimpi yang dari Tuhan. Yusuf mimpi 2 kali, kalian sudah tahu mimpinya. Mimpi yang pertama, Yusuf melihat bahwa suatu hari dia dan saudara-saudaranya ada di sebuah ladang gandum, sedang memanen gandum, dan berkas-berkas gandum saudaranya itu semuanya menunduk di depan berkas gandumnya Yusuf. Kemudian mimpi yang kedua, Yusuf melihat ada matahari, bulan, dan 11 bintang datang menyembah kepada Yusuf. Nah, dari mimpi itu kita melihat sebuah impian, sebuah visi besar yang sedang Tuhan tanam di dalam hidup Yusuf. Seperti apa ya? Tuhan memberikan janji, "Hei Yusuf, suatu hari nanti kamu akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Suatu hari nanti kamu akan menjadi orang yang dihormati. Suatu hari nanti akan sangat banyak orang tunduk kepadamu." Nah, dimulai dari mimpinya itu, apa yang terjadi dengan hidup Yusuf? Apakah Yusuf tiba-tiba langsung jadi pemimpin? Ternyata tidak, ya kan? Kita lihat coba. Yusuf kehidupannya seperti apa setelah dia mendapatkan mimpi itu. Nah, judul firman hari ini memberi kasih Never Give Up. Ya, itu judul dari firman hari ini. Kita akan belajar dari tokoh Yusuf ini, ya. Kita mulai dari yang pertama. Yusuf itu sebenarnya anak kesayangan papahnya yang kaya raya. Papahnya Yusuf, Yakub, itu adalah orang yang
dari rumah mertuanya, dari rumah kakeknya Yusuf, mereka itu keluar dengan harta yang sangat banyak. Katanya nih, kalau diduitkan sekarang itu 100 miliar. Jadi papahnya Yusuf itu orang kaya raya. Dan Yusuf itu anak yang sangat disayangi sama papahnya, sangat dicintai, lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Terus kita lihat, suatu hari Yakub memberikan hadiah spesial nih buat Yusuf. Jubah yang maha indah, ya. Jubah berwarna-warni yang hanya diberikan kepada Yusuf saja. Saudara-saudaranya nggak dikasih. Sudah mimpi yang besar, jadi anak kesayangan papahnya yang kaya, itu membuat Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Nah, sekarang kita akan lihat, sebenarnya hidup Yusuf itu tidak gampang. Mungkin masa kecilnya dia menikmati kemewahan gitu ya. Jadi anak manja, apa saja yang dia mau dia dapat. Mungkin seperti itu. Tapi satu kejadian mengubah seluruh hidup Yusuf. Kita lihat tadi, Yusuf pergi ke padang untuk menemui saudara-saudaranya. Dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Oh, apakah saudaranya merasa senang? Halo adikku yang tersayang, terima kasih kamu datang mengunjungi kami. Apakah begitu reaksi saudaranya? Oh, ternyata tidak. Saudara-saudaranya bahkan ingin mencelakai Yusuf. Yusuf ditangkap lalu dimasukkan ke dalam sumur. Nah, kalau kalian lihat di sini, hidup Yusuf itu tidak mudah. Yusuf adalah orang yang sebenarnya punya cukup banyak alasan untuk menyerah dalam hidupnya. Yusuf punya banyak alasan untuk dia menyerah akan mimpi yang sudah pernah Tuhan berikan di dalam hidupnya. Dia punya mimpi yang besar, tapi ternyata yang dialaminya itu sepertinya tidak mendukung mimpi itu akan digenapi gitu. Nah, apa sih sebenarnya hal yang bisa membuat Yusuf menyerah? Yang pertama, ya, Yusuf itu ditolak oleh saudara-saudaranya. Satu, karena anak manja. Dua, punya mimpi besar. Itu membuat Yusuf itu ditolak sama saudara-saudaranya. Yusuf jadi tidak disayangi sama saudara-saudaranya. Mereka itu 11 orang. Dan yang 9 orang, yang satunya kan Benyamin, adiknya ya, saat itu belum ngerti apa-apa karena mungkin Benyamin masih kecil. Tapi 9 kakaknya ini sangat membenci Yusuf. Itu bisa saja menjadi alasan untuk Yusuf menyerah. Kok bisa? Ya, harusnya kita, Yusuf atau siapapun, orang-orang yang menyayangi dia, yang terutama adalah saudaranya, keluarganya. Harusnya mereka lah orang yang paling sayang sama Yusuf. Tapi kenyataannya saudara-saudaranya malah benci. Nah, kalau saudara-saudaranya aja benci, gimana dengan orang lain yang gak kenal? Ya kan? Itu bisa menjadi alasan untuk Yusuf menyerah. Apakah Yusuf menyerah karena itu? Ternyata tidak. Nah, kalian apakah ada yang merasa aku gak disukai sama kakakku? Aku gak disukai sama saudara-saudaraku? Atau bahkan gak disukai sama orang tuaku? Nah, jangan menyerah, karena Yusuf juga pernah mengalami hal yang sama. Terus yang kedua, mengapa sih Yusuf kok bisa saja menyerah dengan hidupnya? Nih, setelah Yusuf dibuang ke sumur, tadinya tuh pengennya Yusuf itu dimatikan aja, dibunuh aja, supaya Yusuf tuh gak usah ada di dunia ini lagi, biar semua impiannya itu gak terjadi. Tapi akhirnya apa? Dia dijual sebagai budak. Budak itu apa sih? Budak itu adalah orang yang tidak lagi punya hak terhadap dirinya sendiri.
budak itu menjadi sama seperti barang atau sama seperti hewan peliharaan yang kalau sudah dibeli, haknya terhadap dia itu ada pada pemiliknya. Mau dibaikin ya haknya pemiliknya, mau dijahatin ya haknya pemiliknya. Yusuf tidak lagi punya kuasa atas dirinya sendiri karena dia adalah seorang budak. Nah, itu bisa saja menjadi alasan untuk Yusuf menyerah dengan hidupnya. Apakah Yusuf menyerah? Tidak, anak-anak ya. Meskipun dia dijual sebagai budak, Yusuf tidak pernah menyerah. Hari itu anak-anak, ketika Yusuf dimasukkan ke sumur, lalu dijual dan dibawa ke Mesir menjadi budak, sejak saat itu hidupnya berubah. Dari seorang anak yang sangat disayangi oleh papahnya yang kaya raya, dari seorang anak yang punya banyak saudara, tinggal di rumah, menikmati segala yang baik, sejak saat itu dia menjadi budak yang bahkan untuk ngatur dirinya sendiri itu dia nggak punya kuasa apa-apa. Dia hanya bisa nurut apa kata tuannya. Bahkan nih kalau tuannya bilang, "Hei Yusuf, kamu masuk ke sumur," itu Yusuf pun harus tunduk. Nah, hidupnya berubah. Dia menjadi sendirian menjalani hidupnya yang sangat berat. Kamu merasa kamu sendirian sekarang? Kamu merasa, aku kok menjalani hidupku sendirian ya? Aku kok menjalani hidupku gak ada yang dukung aku ya? Ingat, tokoh yang kita bahas hari ini juga pernah mengalaminya dan dia tidak menyerah. Kita juga gak boleh menyerah ketika kita merasa sendirian, ketika kita merasa aku ini gak punya siapa-siapa, aku berjuang sendiri. Jangan menyerah ya. Terus yang berikutnya, mengapa sih kok Yusuf itu, wah mungkin aja Yusuf ini bisa menyerah gitu ya. Nih, Yusuf hidup dengan takut akan Tuhan, tetapi yang dia tuai itu malah fitnahan. Setelah Yusuf ada di Mesir, tinggal di rumah Potifar, dia melakukan semua yang baik. Dia hidup dalam takut akan Tuhan. Dia hidup dengan sangat jujur. Dia hidup dengan benar. Bahkan dia sangat takut untuk melakukan dosa atau pelanggaran. Tapi apa yang dia dapat? Difitnah anak-anak. Dia bukan mendapat pujian, "Oh Yusuf, kamu luar biasa, kamu hebat sekali." Bukan. Tapi justru Yusuf difitnah sudah melakukan kejahatan. Nah, bisa saja kan orang menyerah dengan hal itu. Aku ini sudah melakukan yang baik. Aku ini sudah berusaha hidup dengan benar. Aku ini menjaga diriku supaya aku tidak berdosa. Tapi ternyata mengalami hal yang buruk. Apakah Yusuf jadi menyerah? Kita lihat ya. Dan sejak dia difitnah itu, dia tidak lagi menjadi apa? Menjadi asistennya pejabat, bukan. Dia menjadi apa? Menjadi narapidana. Nah, menjadi narapidana itu lebih buruk dari sekedar menjadi budak. Dia dibuang ke penjara. Nah, dari budak akhirnya sekarang dia menjadi napi atau narapidana. Kita tahu seorang narapidana itu pasti hidupnya apa? Dihakimi semua orang sebagai apa? Dianggap sebagai orang jahat, orang yang tidak benar, orang yang berdosa. Seolah-olah mereka ini sudah bukan orang yang layak untuk disayangi karena mereka orang jahat. Dan Yusuf mengalami hal yang sama. Nah, ketika ada di dalam penjara, Yusuf pun kira-kira hidupnya enak nggak menurut kalian? Ada nggak sih orang yang merasa, oh di penjara itu enak, seperti tinggal di hotel? Nggak ada. Ya, hidup di penjara apalagi zaman dahulu itu sangat nggak enak anak-anak. Ya, sangat nggak enak. Hidup Yusuf ini menjadi begitu susah karena dia harus di penjara. Tadinya ketika dia masih jadi budak di rumah Potifar, dia mau pergi ke sana bisa, mau ke situ bisa.
Dia mengatur teman-temannya yang lain jadi mandornya di rumah Potifar, bisa. Terus tiba-tiba dia harus menjadi narapidana yang terkurung di ruangan sempit. Mau keluar aja tidak bisa. Hidupnya makin baik atau malah makin buruk tuh kalau dilihat? Malah makin buruk. Padahal dia itu hidup penuh dengan takut akan Tuhan, penuh dengan kebenaran. Tapi ternyata nggak gampang loh hidupnya, bahkan dia menjadi narapidana. Bisa saja kan Yusuf menyerah ketika menjadi narapidana itu. Mana sih janji Tuhan, kondisi kayak gini nggak mungkin lah aku bisa mencapai semua visi dan mimpiku. Kita lihat selanjutnya apa yang terjadi ya. Nih, Yusuf berbuat baik tetapi dilupakan. Ketika Yusuf ada di dalam penjara itu, dia kan di penjara bersama juru minuman dan juru roti. Yang dua orang ini dua-duanya bermimpi. Si juru minuman ini nggak ngerti arti mimpinya, terus cerita sama Yusuf. Yusufnya menjelaskan, oh arti mimpimu seperti ini. Artinya apa? Yusuf sedang melakukan kebaikan. Yusuf sedang menolong orang lain. Akhirnya juru minuman ini keluar dari penjara, diangkat menjadi pejabat lagi di istana Firaun. Yusuf melakukan kebaikan loh pada orang ini. Apakah orang ini langsung membalas kebaikan Yusuf? Enggak. Bahkan orang ini melupakan Yusuf. Di Alkitab ditulis seperti itu ya kan? Juru minuman itu melupakan semua yang sudah Yusuf lakukan untuk dia. Yusuf melakukan yang baik untuk orang lain, tapi dia dilupakan. Nah, kadang kita ini sudah melakukan kebaikan, maunya apa? Maunya ya dihargai, maunya orang ya bisa seenggaknya membalas lagi dengan kebaikan, kan seperti itu. Tapi kenyataannya Yusuf tidak mendapatkannya. Juru minuman ini lupa akan jasa-jasanya Yusuf. Tuh, Yusuf melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, tapi dia dilupakan. Dan dia tetap tinggal di penjara. Berapa lama? Wah, cukup lama gitu ya. Setelah beberapa tahun, barulah si juru minuman raja ini ingat bahwa oh iya, dulu itu aku punya teman namanya Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Nah, dari semua yang Yusuf alami, apakah Yusuf menyerah? Ternyata tidak. Yusuf menjalani semua derita di dalam hidupnya dengan setia. Yusuf tidak kehilangan percayanya kepada Tuhan. Yusuf tidak kehilangan bahwa Tuhan memberi dia impian yang besar. Yusuf tidak kehilangan keyakinan bahwa Tuhan pasti menggenapi setiap mimpinya. Dia jalani hari demi hari, kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan dengan setia. Yusuf tidak menyerah. Wah, di penjara itu nggak gampang. Jadi budak itu nggak gampang. Difitnah, dianggap sebagai orang jahat, itu juga tidak gampang. Ya kan? Coba kalau kamu lihat sekarang di dalam diri kita masing-masing. Kadang ya kalau di keluargamu ada lebih dari satu anak, kamu nggak salah, kamu yang disalahkan sama orang tuamu. Kamu yang benar, tapi kamu yang dianggap melakukan sesuatu yang tidak benar. Dalam hidup kita sering sekali mengalami yang seperti itu. Apakah itu boleh membuat kamu menyerah? Ternyata di firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa hal-hal seperti itu, kesusahan-kesusahan seperti itu, ketidakadilan bahkan yang kita alami tidak boleh membuat kita menyerah. Ya. Terus apa yang terjadi dengan Yusuf setelah di penjara itu? Maka bermimpilah Firaun. Firaun bermimpi dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpinya.
Barulah juru minuman raja ini ingat, oh dulu tuh saya punya temen di penjara namanya Yusuf. Dia itu bisa mengartikan mimpi. Lalu Yusuf dibawa menghadap Firaun dan mengartikan mimpinya Firaun. Dan di saat itu juga hidup Yusuf juga berubah, anak-anak. Dari seorang narapidana, dari seorang yang dianggap jahat, dari seorang yang dianggap orang yang tidak layak ada di masyarakat, langsung menjadi orang nomor 2 di Mesir. Menjadi apa? Menjadi mangku bumi. Kalau sekarang itu ya menjadi seperti Perdana Menteri. Dia berhak mengatur seluruh pemerintahan. Dan semua orang Mesir itu harus tunduk sama Yusuf. Kalau Yusuf bilang A, ya rakyat Mesir harus taat, bilang A. Yusuf bilang B, semua rakyat Mesir juga harus taat pada Yusuf. Bahkan kalau mau sesuatu sama Yusuf harus datang menyembah Yusuf dulu, gitu ya, bersujud dulu kepada Yusuf, baru ngomong atau melakukan apa yang mau dilakukan. Nah, sampai sebegitunya anak-anak. Nah, kalau kamu lihat sekarang hidup Yusuf itu ya dari anak manja, anak kesayangan, lalu jadi budak, setelah jadi budak jadi narapidana, setelah itu baru diangkat tinggi oleh Tuhan. Artinya apa? Di dalam mencapai semua mimpi, di dalam mencapai semua cita-cita dan impianmu, kamu tidak akan melewati jalan yang mulus. Kamu tidak hanya akan melewati jalan seperti jalan tol lurus, gak ada hambatan, lampu merah gak ada, penyeberang jalan gak ada, perempatan gak ada, gak seperti itu. Tetapi di dalam Tuhan mewujudkan semua impian, mewujudkan janji-janjinya di dalam hidup kita melalui proses demi proses. Proses itu kadang gak gampang. Proses itu kadang membuat kita pengen menyerah. Aduh Tuhan, kok susah banget, aku menyerah aja. Misalnya gitu, ya. Banyak sekali proses di dalam hidup kita yang gak mudah, anak-anak. Ya, siapa yang gak pernah mengalami proses Tuhan? Siapa yang gak pernah melewati masalah berat dalam hidupnya? Semua di antara kita ini pasti pernah mengalami kesulitan. Pasti pernah mengalami masalah. Nah, itu yang terjadi. Tetapi, ya, kita tidak boleh menyerah dengan semua proses itu. Nah, sekarang Mem Priti tanya sama kalian. Apa sih yang hari-hari ini membuat kamu sampai pengen menyerah? Udahlah, aku menyerah aja. Aku gak perlulah punya cita-cita yang besar. Aku gak perlulah punya mimpi-mimpi yang besar. Wong hidupku kayak gini. Apa yang membuatmu menyerah? Apakah keluargamu yang tidak mendukungmu? Apakah karena kamu diperlakukan tidak adil? Apakah karena kamu ditolak oleh banyak orang? Atau karena hal yang lain? Atau karena aku tuh sudah melakukan kebenaran loh, Mem. Aku tuh sudah berusaha untuk melakukan yang baik loh, Mem. Tapi ternyata orang tuh selalu nganggep aku nakal. Bahkan mamaku, papaku itu selalu nganggep aku nakal. Selalu menganggap aku ini salah. Kamu mau menyerah karena semua itu? Nah, anak-anak perhatikan. Ya, kita semua tidak ada satupun yang kebal sama namanya sakit hati, sama namanya kepahitan di dalam dirinya, sama yang namanya kekecewaan dalam hidupnya, dan juga dengan yang namanya keputusasaan. Tapi kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang melalui firman-Nya memberikan sangat banyak janji kepada kita. Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan menggenapi setiap rencananya di dalam hidup kita, asalkan
kita ini tidak menyerah, tidak berhenti di tengah jalan. Ya, kalian ada nggak yang pernah naik gunung? Dulu waktu masih mahasiswa gitu, Mem Priti sangat suka naik gunung. Sudah cukup banyak gunung yang Mem Priti pernah naik. Ya, misalnya nih Gunung Merbabu yang paling deket ya. Ketika kita mau naik ke Gunung Merbabu, tujuannya itu satu, mencapai puncaknya. Apakah gampang? Tidak. Ada jalan di mana di situ tuh ya, kanan kirinya jurang anak-anak. Kepleset sedikit bisa jatuh ke jurang. Kemudian jalan terus, di tengah akan menemukan apa? Jalan yang isinya itu batu-batuan. Yang diinjak sedikit, dipegang sedikit itu bisa rontok batunya. Mudah? Enggak mudah. Belum lagi rasa dingin sekali. Dingin banget, di gunung itu dingin banget. Harus pakai jaket tebal. Bawa barangnya itu berat, bawa minum, bawa makanan, itu berat. Ketika sampai di tengah, ada rasa seperti ini, capek, kok nggak nyampe ya? Udah capek banget, seluruh badan sakit, kaki rasanya sudah lemas. Pengennya apa? Berhenti aja lah, berkemah di sini, cukuplah, nggak usah ke atas. Terus apakah akan mencapai impiannya untuk sampai di puncak? Tidak. Ya, meskipun kakinya capek, meskipun seluruh badan rasanya sakit, meskipun beban di pundak ini sangat berat, kalau mau sampai di puncak harus tetap jalan. Jangan pernah kamu lihat ke bawah. Wih, lampunya bagus ya, warna-warni. Itu orang di bawah sana semuanya sedang tertidur pulas. Kok aku di sini di tengah gunung kecapean, kelelahan, badan sakit semua. Terus udahlah turun aja. Nggak bisa seperti itu. Kita harus tetap naik selangkah demi selangkah. Kita nggak boleh berhenti di tengah jalan kalau kita ingin sampai kepada impian kita. Ya, Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tidakkah Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam diri kita? Tidakkah Tuhan yang berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman? Tidakkah Tuhan yang berjanji bahwa Dia punya rancangan yang besar untuk setiap kita? Nah, Tuhan yang itu, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga dan Roh Kudus itu yang jadi penolong kita. Jangan pernah menyerah apapun kesulitan yang sedang kamu hadapi hari ini. Kamu kecewa sama orang tuamu karena disalahin terus, dimarahi terus. Jangan menyerah. Atau kamu sedang alami diperlakukan gak adil sama orang tuamu atau sama sekelilingmu, jangan menyerah. Atau bahkan teman-temanku gak suka aku, Mem, aku ditolak semua temanku. Temanku itu kalau sama aku main aja gak mau, ditolak semua orang. Jangan menyerah. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang bisa melakukan segala yang baik. Ya, firman Tuhan katakan seperti ini. Mem Priti akan bacakan beberapa bagian firman Tuhan yang menjamin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, Yosua 1 ayat 9 yang pertama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji Tuhan ini
tidak hanya berlaku untuk Yosua di zaman dulu, tapi janji Tuhan ini berlaku untuk kita juga. Yang kedua, Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab, dengarkan, Tuhan Allahmu, Dialah yang berjanji menyertai engkau. Ia tidak akan pernah membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sudah 2 ayat. Masih ada lagi? Oh, masih. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ada lagi firman Tuhan. Nih ya, Mempiti kasih banyak firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan berjanji, Tuhan akan menolong kita sehingga kita tidak akan menyerah. Mazmur 18 ayat 32. Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang terakhir, Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Firman Tuhan katakan, jangan takut, jangan menyerah. Aku menyertai engkau. Aku memberimu kekuatan baru. Firman Tuhan luar biasa. Firman Tuhan itu yang menghidupkan kita. Firman Tuhan itu yang membuat kita menjadi kuat. Karena firman Tuhan itu menguatkan roh kita, menguatkan jiwa kita untuk melewati setiap kejadian yang ada di dalam hidup kita. Jangan tawar hati, jangan menyerah. Apapun yang sedang kamu alami hari ini, Tuhan menyertaimu. Oke? Semua percayalah, taruh, tulis dalam-dalam di dalam hatimu. Tuhan menyertaiku. Tuhan menjaminku. Ya. Sebagai penutup, Mempiti mau putarkan sebuah video. Video sangat pendek ya. Video ini menggambarkan bagaimana seorang anak bersama ayahnya, mereka punya impian yang sangat besar, yaitu apa? Menjadi juara sebuah lomba. Mencoba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak pernah 1 kali pun menjadi juara pertama. Dari anak ini kecil sampai akhirnya dia dewasa, ikut lomba terus setiap tahun. Berapa kali itu? Berkali-kali. Dan pada akhirnya mereka menjadi juara. Kita juga, kalian juga punya mimpi, punya cita-cita di dalam hidupmu. Gak mungkinlah aku bisa mencapai cita-citaku. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Tuhan apa saja, bahkan hal yang mustahil, yang orang anggap gak mungkin, bisa jadi dalam hidupmu. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup melakukan dari yang mustahil menjadi sebuah keajaiban. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Jadi, jangan pernah menyerah.
Never give up. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, never give up. Oke? If you wake up and you don't wanna smile, if it takes just a little while, open your eyes and look at the day. You'll see things in a different way. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. Why not think about the times to come, and not about the things that you have done? If your life was bad to you, just think about what tomorrow will do. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. To see you smile, if it takes just a little while. I know that you don't believe that it's true. I never meant any harm to you. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Semua taruh tangannya di dada. Ungkapkan seluruh isi hatimu di hadapan Tuhan. Apa yang kamu alami hari ini? Kamu mengalami kekecewaan, penolakan, disalahkan, diperlakukan tidak adil? Bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku mengalami yang tidak enak dalam hidupku. Tuhan Yesus, aku mengalami kekecewaan dalam hidupku. Tuhan Yesus, aku disalahkan meskipun aku berusaha melakukan kebenaran. Tuhan, Tuhan, biar Engkau menjadi jaminan buatku. Tuhan Yesus, kami taruh Tuhan semua impian kami. Impian setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Setiap cita-cita hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan, sembuhkan setiap luka, sembuhkan setiap kekecewaan, sembuhkan Tuhan, sembuhkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan setiap kami Tuhan, untuk kami tidak menyerah. Bangkitkan setiap kami Tuhan, untuk kami terus berjuang. Bangkitkan setiap kami Tuhan, sampai setiap janji-Mu jadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami taruh hidup kami,
Kami taruh masa depan kami. Kami taruh sepanjang jalan yang harus kami lewati dalam hidup kami. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Dan berjalanlah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk jaminan-Mu Tuhan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan akan menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.